Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Ketemu lagi saya Agus Harmadi, calon Guru Penggerak Angkatan 8 Kabupaten Gunung Kidul. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual visi Guru Penggerak. Apa visi itu? Visi representatif kognitif mengenai gambaran masa depan. Harapan kita adalah visi kita. Visi kita sekarang adalah masa depan murid kita. Masa depan murid kita adalah masa depan bangsa kita, Indonesia. Untuk merumuskan visi Guru Penggerak, dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah, dan mencari cara bagaimana hal baik tersebut dapat dipertahankan, serta memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik. Agar kita dapat melakukan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat kita lakukan adalah dengan metode Bagja. Bagja terdiri dari buat pertanyaan utama, berisi pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran, dimaksudkan untuk memandu bagaimana pengalaman positif individu, kelompok, ataupun komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Gali mimpi, berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Atur eksekusi, membantu transformasi rencana untuk direalisasikan. Berikut ini, visi Guru Penggerak yang saya buat adalah terwujudnya generasi yang cerdas, berkarakter, dan berbudaya. Komponen profil pelajar Pancasila pada visi saya meliputi cerdas merupakan dimensi dari benar kritis dan mandiri. Berkarakter merupakan dimensi dari religius, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Kuasa, serta gotong royong. Berbudaya merupakan dimensi dari kreatif berkebinekaan global. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, saya membuat prakarsa perubahan, yaitu penguatan motivasi belajar, karakter dan kreativitas peserta didik melalui budaya positif. Adapun tahapan Bagja yang saya buat adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat pernyataan utama. Pertanyaannya adalah, mengapa harus melakukan penguatan motivasi, karakter, dan kreativitas peserta didik? Yang kedua, bagaimana penguatan motivasi, karakter, dan kreativitas peserta didik dilakukan? Tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah: 1. Perlunya optimalisasi potensi siswa. Yang kedua, observasi mencari data, info, referensi dari berbagai sumber ataupun bisa melakukan asesmen diagnostik. Yang ketiga, berkolaborasi dengan kepala sekolah dan pihak-pihak lain. Yang keempat, mencari referensi praktek baik tentang cara meningkatkan motivasi, karakter, dan kreativitas siswa. Yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah, apa pengalaman menyenangkan dan berhasil yang pernah dialami siswa? Yang kedua, aktivitas apa saja yang dilakukan untuk dapat menguatkan motivasi, karakter, dan kreativitas siswa? Yang ketiga, kemampuan apa yang sudah dimiliki untuk dapat mewujudkan pembelajaran yang menguatkan motivasi, karakter, dan kreativitas siswa? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah: 1. Menggali pengalaman dari siswa yang memiliki motivasi, karakter, dan kreativitas baik. Yang kedua, kolaborasi dengan orang atau lembaga yang mampu melakukan penguatan hal tersebut. Yang ketiga, melakukan forum group discussion dengan teman sejawat ataupun MGMP. Yang keempat, menceritakan kepada siswa atau komunitas siswa tentang perubahan baik yang terjadi pada siswa yang mempunyai motivasi dan karakter. Berikutnya adalah gali mimpi. Pertanyaannya adalah: 1. Apa saja hal baru yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan motivasi, karakter, dan kreativitas siswa? Yang kedua, hal apa saja yang dapat mendukung agar motivasi, karakter, dan kreativitas menjadi budaya positif di sekolah? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah: 1. Membuat model atau program belajar budaya positif
yang mampu memotivasi belajar, membentuk karakter, dan kreativitas siswa. Yang kedua, melibatkan siswa sebagai aktor utama dalam program budaya positif di sekolah. Yang ketiga, meyakinkan kepada siswa dan warga sekolah bahwa budaya positif akan mendorong motivasi belajar, membentuk karakter, dan kreativitas yang lebih baik. Berikutnya adalah jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah satu, apa langkah yang pertama untuk meningkatkan motivasi, karakter, dan kreativitas siswa? Yang kedua, apa terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan realisasi di sekolah? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah satu, membuat suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Yang kedua, menyusun strategi pembelajaran dan kegiatan pembiasaan yang memberi kesempatan siswa untuk tampil mengambil peran. Yang ketiga, berkolaborasi dengan kepala sekolah dan teman sejawat. Keempat, memberikan reward bagi siswa yang menjadi penggerak dalam budaya positif di sekolah. Kemudian yang kelima adalah atur eksekusi. Pertanyaannya adalah, siapa yang terlibat dalam menggerakkan dan memantau penerapan penguatan motivasi, karakter, dan kreativitas siswa? Yang kedua, bagaimana rencana tindak lanjut untuk membangun budaya positif yang memberikan penguatan motivasi, karakter, dan kreativitas siswa? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah satu, berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat dalam menyusun strategi membangun budaya positif untuk penguatan motivasi dan karakter siswa. Yang kedua, melaksanakan strategi pembelajaran dan program pembiasaan yang telah tersusun secara konsisten dan kontinu berkelanjutan. Ketiga, membiasakan budaya saling menguatkan, saling menghormati, dan saling menghargai terhadap proses membangun budaya positif di sekolah. Demikian paparan yang bisa kami sampaikan. Thank you for your attention. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.